ada yang talkhis, disyarah lagi, lebih seperti itu. Nah, tapi pada abad ini muncullah ya, ketika sirah itu dianggap sebagai hal yang sangat membosankan, maka beliau membuat satu kitab yang sangat fenomenal ya, dan ini sangat terkenal sekali bukunya ya, dan beliau membuat gebrakan baru dalam penulisan sejarah atau fiqh sirah nabawiyah. Ya, karena beliau menyisipkan apa? Beliau menyisipkan di sini hikmah-hikmah ataupun ibrah-ibrah pelajaran-pelajaran yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, di masa Rasulullah SAW. Nah, jadi ini kalau kita bilang limadza ikhtarna hadzal kitab bisababin alladzi qultuhu lakum, ya itu sebabnya. Oke. Dan ini apa namanya? Sebelum saya masuk membaca kitab ini, sirah ataupun kitab-kitab yang menceritakan Rasulullah SAW itu sangat banyak sekali, ya banyak sekali. Ya kalau antum punya maktabah syamilah, ya ambil folder maktabah syamilah, banyak dari abad ketiga sampai abad sekarang banyak sekali. Ya. Tapi ulama mengatakan, ya, kitab-kitab yang menceritakan Rasulullah SAW itu dibagi kepada 4 atau 5. Biar kita tahu gitu ya. Ini sirah apa ini? Ya. Nah, yang pertama adalah yang disebut dengan sirah. Ya. Ini yang mau kita baca ini termasuk sirah. Ya. Ada sirah Ibnu Hisham, ya. Ada juga punyanya Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Ini masuk dalam kategori sirah. Oke, ya biasanya menjelaskan apa? Perjalanan hidup Rasulullah SAW dari dilahirkan, sejak dilahirkan sampai wafat. Itu namanya sirah. Oke. Yang kedua adalah syama'il. Bukan syamil ya, syama'il. Ada kira-kira yang tahu sebelum saya jelaskan syama'il? Syama'il. Syama'il ini adalah buku-buku yang dikarang ya, yang menjelaskan secara tuntas gitu ya, karakteristik fisik Rasulullah SAW. Rambutnya seperti apa? Gitu ya. Matanya seperti apa? Wajahnya seperti apa? Itu aja akan didapatkan di mana? Di kitab-kitab syama'il. Gitu. Bahkan cara jalan Rasulullah seperti apa? Itu tergambar, terdokumentasikan sampai sekarang. Kayak gitu. Ya. Nabi Muhammad SAW umpamanya jalannya itu, kalau lagi jalan sama yang lambat jalannya, beliau kelihatan agak lambat gitu. Tapi biasanya beliau itu lebih di depan, gitu. Dan ketika jalan sama orang yang cepat jalannya, beliau juga tidak kalah. Gitu. Seperti itu. Rambutnya, matanya, bola matanya, ya, wajahnya, ya, warna kulitnya itu semua terekam dalam kitab yang disebut dengan syama'il. Nah, yang terkenal adalah Syama'il lil Imam At-Tirmidzi, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam At-Tirmidzi, dan syarahnya banyak sekali. Terserah itu memakai syarah yang siapa. Di tahun 3 Banat itu dipelajari Syama'il. Insyaallah ya, nanti yang kuliah Banat Usuluddin, kalau saya nggak tahu ya. Kuliah Banat Usuluddin tahun 3 mempelajari Syama'il. Seperti itu. Kalau kita sekarang mungkin ada dari kita yang hafal nomor sepatu Messi gitu ya, nomor sepatu Ronaldo gitu ya, update begitu ya. Ya, kalau kita mencintai Rasulullah SAW, mimbabil aula kita harus mengetahui bagaimana bentuk fisik dan karakteristik Rasulullah SAW. Itu yang disebut syama'il. Oke. Kemudian ada juga yang disebut dengan dalail. Apa? Dalail. Jamak dari Dalail ini banyak sekali kitab-kitabnya ya. Banyak sekali kitab-kitab dalail ini, dalail khairat ya.
ada Dalailun Nubuwah lil Baihaqi, ada Dalailun Nubuwah lil Faryabi. Itu ulama-ulama hadis semua itu. Dalail ini apa? Dalail ini menceritakan kemukjizatan Rasulullah SAW dan hal-hal yang membuktikan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Sampai seperti itu ya. Sampai segitunya ulama membuat kitab khusus untuk kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, dalail. Tadi syama'il, kemudian dalail. Kemudian ada juga yang disebut dengan khosais. Kalau yang dengar khutbah 2 minggu yang lalu, kalau nggak tidur dia pasti dengar khosais ya. Mudah-mudahan nggak tidur kemarin ya. Di luar. Oh di luar ya, bukan di sini ya. 2 minggu kemarin, Jumat 2 minggu yang lalu itu beliau bahas tentang khosais. Banyak kitabnya. Yang salah satu yang terkenal adalah Al-Khosaisul Kubra lil Imam Suyuti. Al-Khosaisul Kubra lil Imam Suyuti. Nah, kitab ini apa? Gunanya apa? Akhwat, pay your attention please. Oke, apa khosais ini? Khosais ini khusus membahas tentang keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khosaisul Kubra itu Imam Suyuti. Ya, umpamanya beliau itu wajib sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qum bil-laila la tunis wa qawmus min qulina. Bagi Rasulullah sholat malam itu wajib. Oke? Bagi Rasulullah zakat itu enggak boleh menerima asnaf zakat, enggak boleh. Ya. Karena dalam satu hadis disebutkan az-zakatu innama hiya min awsakhin nas. Gitu, ya. Ya. Apa namanya? Ya, bagian-bagian yang kotor dari harta-harta orang kaya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Kemudian umpamanya Rasulullah SAW boleh menikahi perempuan lebih dari 4. Ya, jangan ada di MB yang mengatakan masna wa thulatha wa ruba'. Di sini masna 2 ditambah 3 ditambah 4 berapa semuanya? Dan ada mazhab fikih yang mengatakan seperti itu. Ada mazhab fikih yang mengartikan seperti itu. Ya. Dan inilah salah satu yang Rasulullah itu di barat itu dikatakan, ya aku tahu lah ya. Ya agak ini omongnya agak sulit gitu. Ya. Ya. Itulah digambarkan Rasulullah di barat itu seperti itu. Kayak gitu. Padahal kata Imam Sya'rawi, kita sebagai umat dan Rasulullah sebagai Rasul, sebetulnya umat kita lebih berpotensi mempunyai, ya ini mohon maaf ya akhwat ya, ini karena harus dijelaskan juga, karena ini salah satu yang isu yang diangkat di barat ya. Umat Rasulullah ini lebih berpotensi lebih banyak punya istri daripada Rasulullah. Ada yang tahu kenapa? Ya karena kalau Rasulullah itu berdasarkan wahyu, ada wahyu turun bahwa Rasulullah disuruh menikahi si fulan seperti itu. Tapi kita secara potensi ya, kita berbicara secara potensi, bukan secara akhlak, bukan secara apa namanya sebagai seorang muslim yang baik gitu ya. Tapi seorang muslim, seorang laki-laki bisa mempunyai lebih dari 9 atau 10 dengan apa? Dengan ditalak. Dan itulah mungkin beberapa yang dipraktikkan oleh orang-orang yang mohon maaf lah, yang mungkin dulu ya para salatin, para peluk, dia pokoknya punya 4 istri, ingin menikah lagi, salah satunya ditolak, terus dia punya istri baru, dia pengen istri baru lagi, ditolak lagi yang satu, bisa 20 kan istilahnya kan, tapi yang di dalam bawah tanggungannya 4, tidak boleh 5, tapi berpotensi bisa nggak? Bisa. Kemudian ya, ini harus dijelaskan karena ini termasuk yang diangkat hangat-hangatnya di barat ya. Rasulullah itu ya sampai Khadijah wafat beliau tidak punya istri lain. Khadijah radhiyallahu anha wafat baru beliau punya istri yang lain.
Dalam artian apa? Beliau itu ya hanya punya satu istri sampai umur berapa? Sampai umur 50-an kalau saya. Beliau cuma punya satu istri. Setelah itu ya banyak para sahabat yang meninggal, punya anak, ya banyak futuhat-futuhat, ya beliau ya turun wahyu disuruh menikahi ya, beberapa wanita lain. Setelah wafatnya Khadijah. Tapi selama Khadijah masih bersama Rasulullah SAW, beliau tidak menikahi perempuan lain. Dalam artian apa? Dalam rentang umur beliau 25 ke atas itu hanya satu istri. Tidak seperti yang digambarkan orang Barat. Itu salah satu, nanti kalau antum ditanya tak sanggar antum bisa seperti itu. Ya orang yang apa namanya, agak berat sih ngomongnya, cuma hyper ya. Orang yang hyper biasanya punya kecenderungan untuk melakukan itu ketika dia umur 20-an sampai 40-an. Dan Rasulullah hanya punya satu istri di masa itu, dalam rentang itu. Biar antum bisa merotnya gitu. Ya, bahwa Rasulullah itu sampai umur 50-an hanya punya satu istri. Oke, adik-adik, dan banyak lagi khosois yang lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mukaddimah ya, untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata ada genre-genre kitab yang khusus membahas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, bagi yang bawa kitab, buka halaman 15 ya, masuk kismul awal. Ustaz nggak akan baca detail bahasa Arabnya ya, karena nanti terlalu lama. Itu cuplikan-cuplikannya aja ya, mungkin talkisannya, ringkasan-ringkasannya. Tapi kalau antum nanti mau nanya, ini apa artinya Ustaz? Ya silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau Ustaz artikan satu persatu lambat nanti, ya. Jadi ada yang demonstrasi nanti, pengen makan gitu. Oke. Di situ disebutkan ahamiyatus siratin nabawiyyati fi fahmi Islam. Urgensi mempelajari sirah dalam memahami Islam. Ya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hal-hal yang kita dapati sekarang di masyarakat kita ternyata itu sudah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Dengan menguasai sirah itu, maka kita akan bisa mencari solusi. Oke. Nah, di sini disebutkan beliau di awal-awal, ليس الغرض من دراسة السيرة النبوية وفقهها مجرد الوقوف على الأوضاع التاريخية. Ini bahasa Arabnya. Jadi intinya seperti ini. Jadi ketika membahas atau mempelajari sirah nabawi itu tidak hanya mempelajari peristiwa-peristiwanya saja. Oh lahir tanggal sekian, oh wafat tanggal sekian, oh terjadi hijrah tanggal sekian, enggak. Kata beliau tidak seperti itu, ya. Wala sarda ma tarafa au jamala min al-qasas wal ahdath. Ya. Tidak hanya menyampaikan saja. Ya, sarda itu menyampaikan atau menyebutkan gitu. Ya. Tapi ada di situ urgensi yang perlu kita ambil, ya. Fala yanbaghi an na'tabira dirasata fiqhi sirati an-nabawiyyah min jumlati dirasati tarikhiyah. Ya, jangan kita anggap, ya jangan kita samakan mempelajari sirah-sirah umpamanya Abbasiyah atau Umayyah. Ya, ada banyak kitabnya yang baru-baru ada punya Dr. Rogib Sirgani. Beliau punya banyak kitab dalam Abbasiyah atau Umayyah, atau di namanya Umayyah di Spanyol, ya, di Andalusia. Jangan kita samakan mempelajari sirah mereka itu yang seperti mempelajari sirah kalau mempelajari sirah nabawiyah, ya, urgensinya luar biasa. Ya, itu akan membantu kita nanti dalam mempelajari secara utuh saqafah Islamiyah ini. Ya. Itu beliau sampaikan di awal-awal seperti itu. Ya, wa innamal ghaddu minha ay yatasawwara al-muslimu al-haqiqatan islamiyah. Jadi kita mempelajari sirah itu supaya tergambar kepada kita hakikat keislaman itu seperti apa sebetulnya, yang mana itu ya, terpatri atau didapatkan dalam
pribadi Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Oke. Terus beliau jelaskan juga di sini, inna dirasat siratin nabi laysat siwa amalin tatbiqi. Beliau mengatakan bahwa mempelajari sirah nabawi itu seperti praktek lapangan gitu. Kita ambil hikmahnya, kita praktekin atau kita laksanakan seperti itu. Kemudian di sini beliau membuat ada 5 hal ya. 5 sebab kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah. Oke. Yang pertama adalah untuk fahmu syakhsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam min khilal hayatihi wa dhurufihi allati 'asha fiha. Untuk mengetahui kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari aspek ya kehidupan beliau atau situasi dan kondisi di mana beliau hidup gitu ya. Itu yang pertama, kita ringkas saja ya. Jadi mengetahui kepribadian Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan sahabatnya, bagaimana bermuamalah dengan istri-istrinya, bagaimana bermuamalah dengan anak-anaknya. Itu kita akan tahu dari sirah Nabawiyah. Bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan tokoh-tokoh di masanya, Heraklius gitu, atau tokoh-tokoh lain, raja-raja lain, Kisra. Ada Kisra, ada Kaisar. Kalau Kisra untuk raja-raja Persia, kalau Kaisar raja-raja Romawi. Bagaimana beliau menghitung mereka seperti itu? Itu kita akan tahu dari sirah Nabawiyah Syarifah. Kemudian ayyajidal insanu baina yadayhi suratan lil mathalil a'la fi kulli syai'in min syu'unil hayatil fadilah. Kita mengetahui atau mendapatkan ya, satu contoh mathalul a'la, suri tauladan yang baik, yang luar biasa dari semua aspek kehidupan kita. Kita tahu dari mana? Dari sirah nabawiyah. Ya. Diceritakan Rasulullah SAW itu ketika pulang dari peperangan, biasanya dari futuhat, itu biasanya anak-anak kecil ya di pinggir Madinah itu pada nunggu itu, pada nunggu dicium Rasulullah SAW, ya, pada nunggu diajak ngobrol Rasulullah SAW seperti itu. Sampai bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan para anak-anak kecil ya. Atau bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan hamba sayanya gitu ya. Anas bin Malik dikatakan, saya tidak pernah, Rasulullah SAW tidak pernah memarahi saya ya. Beliau 20 tahun sepertinya Anas bin Malik bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak pernah mengatakan jangan lakukan itu dan lakukan itu seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW sangat mempunyai kepribadian yang sangat luar biasa ya. Mempunyai kasih sayang yang luar biasa kepada sahabat, keluarga, dan hamba sayanya juga. Yang ketiga, ayyajidal insanu fi dirasati siratihi alaihi salatu wassalam ma yu'inuhu ala fahmi kitabillahi ta'ala ya, wa tadawwuqi ruhihi wa maqasidihi. Oke. Nah, dalam mempelajari sirah ini ya akan membantu kita untuk apa? Untuk memahami Al-Qur'an. Ya, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Hijab apa yang dimaksud? Hijab apa yang dimaksud? Ketika para sahabat datang gitu ya, menanyai para ummul mukminin ya, para istri seperti apa? Atau laisal birra, bukan? Wa laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Tidaklah suatu kebaikan mendatangi rumah dari belakang. Apa maksudnya itu? Main belakang gitu ya. Itu. Apa maksudnya? Kita nggak akan tahu ini kecuali dari mana? Dari sirah. Ya, ternyata orang-orang Arab ketika pulang umroh itu masuk dari belakang, gitu ya. Bukan dari depan rumah. Gitu. Makanya Imam Suyuti mengatakan ketika antum ingin menjadi mufassir, kata beliau sebutkan beberapa syarat-syaratnya. Salah satunya adalah ma'rifatu ahwalil Arab fi zamani nuzulil nubuwah atau fi zamani nuzulil wahyi. Kita mengetahui seluk-beluk atau tradisi Arab ketika diturunnya wahyu. Itu harus kita ketahui juga. Salah satunya dengan membaca sirah. Jadi nggak bakalan tuntas
kita menafsirkan Al-Quran itu kalau kita nggak tahu kondisi situasi di mana Al-Quran itu diturunkan, seperti itu. Umpamanya ketika seseorang ya berzina gitu, dan dia melapor kepada Rasulullah SAW, dalam bahasa fikihnya i'tiraf, ya. Oke. Rasulullah mengatakan, mungkin kamu salah, kamu pulang dulu. Datang lagi, saya berzina Rasulullah, mungkin kamu salah, mungkin kamu nggak lagi, pikirannya lagi nggak mood gitu, mungkin kamu silap, udah kamu pulang dulu. Datang yang ketiga kalinya, saya benar-benar berzina Rasulullah. Maka Rasulullah mengutus sahabatnya untuk diberikan saksi gitu. Dan Rasulullah di dalam sejarahnya tidak mengatakan siapa pelaku laki-lakinya, enggak. Maka timbullah nanti kaidah usul fikih, asyubuhatu al-hududu tudra'u bisyubuhat. Bagaimana kita waktu dari sirah, ya. Jadi hudud itu bisa gugur dengan adanya syubhat-syubhat. Syubhat-syubhat itu saya yang nggak jelas ya, maksudnya yang belum fix itu perbuatan, atau belum 100% itu dianggap sebagai hudud atau perbuatan yang mempunyai balasan hudud. Ya, al-hududu tudra'u bisyubuhat. Gitu. Rasulullah nggak menanyakan siapa laki-lakinya, ya. Oke. Kemudian itu kita ketahui dari sirah. Kemudian yang keempat, ayatajamma'a ladal muslimi min khilali dirasati sirati akbar qadri min al-thaqafati wal ma'arif al-islamiyah. Dengan mempelajari sirah ini kita mempunyai rujukan yang banyak atau kadar yang banyak dari thaqafah dan ma'arif al-islamiyah, ya, pengetahuan tentang Islam, gitu. Ya, as-sahihah, yang benar. Itu yang keempat. Ya, jadi dengan tahunya sirah itu kita tahu, oh Rasulullah posisinya seperti ini dan Rasulullah memberikan sanksi seperti ini. Oh Rasulullah di masa ini beliau tanazul. Oh Rasulullah ketika itu tegas. Kita tahu dari sirah bagian kayak gitu. Oke. Kemudian yang kelima dan yang terakhir adalah ayyakun al-muallimi wa da'iyati al-islami namudhajun hayyun an tariq at-tarbiyah wa ta'lim. Ya, kita mempunyai contoh yang real, yang nyata, ya, bagi seorang dai. Ya, kita kan seorang dai kan, man ahsanu qawlan mimman da'a Allah, kita semua doa. Ya. Wa da'iyatil islami. Ya, ta'nis itu bukan ta'nis ya. Wa da'iyatil islami itu bil kathrah, ya. Kata untuk dai islami perempuan, bukan ya. Dai islami maksudnya untuk laki-laki, ya. Kalau perempuan juga bisa masuk. Oke. Kita mempunyai contoh yang real, yang nyata, yang mana kita akan panut, akan kita ikuti langkah-langkahnya, ya, akan kita ikuti arahan-arahannya, ya, dalam dai, dalam menyuruh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini beliau membuat penutup, maka Rasulullah SAW kehidupan beliau itu adalah contoh yang luar biasa bagi seorang syab al-mustaqim, seorang pemuda. Jadi pemuda, ya, di mana Rasulullah SAW, ya, sejak muda sudah bekerja, jadi penggembala kambing, jadi apa lagi? Jadi ikut berbisnis dengan Khadijah, begitu. Ya, syab muslim, seorang pemuda yang tangguh, begitu. Ya. Kemudian yang amin, yang sangat terpercaya. Beliau juga sebagai contoh an-namuzajur ra'i' lil insan da'i, sebagai contoh dai kepada penyuruh kepada Islam. Beliau contohnya dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian beliau juga sebagai contoh Raisud Daulah. Ya, Raisud Daulah, ya, sebagai pemimpin umat Islam yang mana beliau yasusul umura bihadatin wa hikmatin balighah, yang mana beliau itu mengatur, ya, umat ini, ya, perkara-perkara umat ini bihadatin, apa hadap? Cerdas. Ya, kalau
al-hadzik yang cerdas, fi hadak yang cerdas dengan bagus. Wa hikmatin balighah, dan dengan hikmah yang luar biasa. Kemudian beliau juga walizaujil mithali fi husni muamalatihi. Insyaallah ya, calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu ya. Rasulullah sebagai contoh yang luar biasa ya. Bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan keluarganya. Oke. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh yang sangat baik ya. Beliau menjahit pakaiannya ya. Kalau nggak ada makanan beliau yang masak gitu. Luar biasa. Kalau beliau masuk rumah, mada indaki ya Aisyah, apa yang kamu punya gitu, makanan apa? Bukan saya mau bakso kan, tiba-tiba saya mau bakso gitu, saya mau apa ayam geprek gitu kan, enggak. Rasulullah pakai nakirah gitu, apa yang ada, jadi apa yang dimakan gitu. Selama itu tidak memberikan mudarat, gitu. Enggak pilih-pilih makanan gitu ya. Walil abi fi huduwi atifatihi, dan seorang ayah yang sangat penyayang ya. Huduwi atifah ya, kita artinya sangat penyayang ya. Yang kasih sayang sangat luar biasa. Oke, walil qaidil harbi al-mahir. Gitu. Bagaimana untuk bisa membaca strategi perang Rasulullah ketika perang Uhud, yang mana itu tidak diikuti oleh para sahabat. Beliau mendudukkan atau menyuruh 70 orang pemanah di atas bukit kan? Itu kan strategi perang Rasulullah. Gitu. Jadi Rasulullah itu nyuruh 70 orang di bukit Uhud itu, dan selebihnya maju ke depan. Kalau ini diikuti, insya Allah ya, perang Uhud itu akan dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Itu kan strategi perang itu, ya. Semuanya ada dalam kepribadian Rasulullah SAW. A'tazirkum ala al-bitala wa la'alli qad afadtukum kama astafidu minkum aidan wa ashkurukum ala husni ihtimamikum wa intibahikum wa ala husni ikhbarikum fi hadha al-barnamaj. Wa min al-muqarrar أن يكون في الجلسة القادمة من مشرفي آخرين مسؤولا. نحن بالتبادل إن شاء الله. Oke, adik-adik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari pertemuan singkat ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan singkat silakan, kalau tidak maka akan kita tutup. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.